جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama binikmatil iman wal islam mu'allafa baina qulubina fa asbahna binikmati ikhwana. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarramah Al-Ustazah Inayatur Rahmaniyah Idrus MPD, juga beserta seluruh jamaah Majelis Taklim Ummahat Smart Parents Community. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat dipertemukan kembali dalam kajian pekanan kita bersama Al-Mukarramah Al-Ustazah Inayatur Rahmaniyah Idrus MPD. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada yang terkasih, qudwah kita, teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, juga kepada para tabi'in dan tabi'at. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat yang dapat meneladani kemuliaan akhlak beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Kajian hari ini alhamdulillah Ummahat merupakan kajian spesial Syawal. Setelah 2 pekan kemarin kita semua mengistirahatkan diri untuk fokus kepada 10 malam terakhir di bulan Ramadan untuk memaksimalkan amalan soleh di hari-hari terakhir di penghujung Ramadan. Juga berlanjut kita libur di pekan keduanya adalah untuk menyambut hari raya dan menyambung hubungan silaturahmi kepada sanak saudara juga keluarga semua. Juga insya Allah kita juga menyempatkan diri menyambung tali persaudaraan kepada sesama umat muslim juga kaum beriman. Saya secara pribadi juga mewakili teman-teman pengurus Majelis Taklim Ummahat SPC mengucapkan Aid Mubarak, semoga menjadi hari raya yang penuh dengan keberkahan. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kita semua. Kullu amin wa antum bi khair, semoga sepanjang tahun terus berada di dalam kebaikan dan semoga Allah menerima amal soleh yang sama-sama kita perjuangkan di bulan Ramadan tahun kemarin. Dan Allah ampuni segala dosa, juga Allah sampaikan kembali kepada Ramadan tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin jika kami semua selaku pengurus terdapat banyak kesalahan, mungkin kita kurang mengisi di forum atau juga kurang tepat dalam memberikan informasi. Mohon maaf lahir batin juga kepada Ustazah Rahmaniyah Idrus MPD atas segala kesalahan juga kelalaian kami sebagai jamaah, sebagai murid Ustazah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan semoga kita menjadi lebih baik di selepas bulan Syawal ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ummahat, sebelum masuk kepada sesi materi, mari kita membuka forum yang mulia ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah yang kita baca hari ini, kajian yang kita jalani hari ini, Allah berikan kelancaran dari awal hingga akhir. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Al-Ustazah Rahmania Idrus MPD kepada Al-Mukarramah Al-Ustazah Inayatur Rahmania Idrus MPD. Tafaddal mashkura Ustazah. Syukran Bu Mimi. Afwan Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita kembali menata hati kita, meluruskan niat kita. Semoga tidak ada hal-hal yang melencengkan, menjauhkan hati kita dari mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu semuanya semoga dalam keadaan sehat ya. Ini ada 17 orang, semoga semuanya sehat, lahir batinnya sehat, ruhnya sudah terisikan di bulan Ramadan. Kemudian ketemu lagi silaturahmi dengan keluarga, Masya Allah sempurna. Tapi sebagian besar ini kemungkinannya ada sih yang nggak sehat. Kebanyakan kantongnya nggak sehat kalau habis lebaran. Udah umum Ustazah. Nah, itu udah penyakit umum ya. Dan semua kita bersyukur apapun terjadi. Allah itu nikmatnya luar biasa. Coba kalau kita bayangkan dari bulan Rajab itu kita minta ya Allah, Allahumma balighna Ramadan gitu. Disampaikan Ramadan, disampaikan nggak sama Allah? Kita ketemu Ramadan, ketemu. Terus kita minta lagi ya Allah, minta dikuatkan ibadah Ramadan. Dimampukan nggak kita beribadah? Allah mampukan. Terus kita minta lagi ya Allah, sampaikan bertemu dengan Syawal, sampai ketemu Syawal. Di Syawal kita minta lagi ya Allah buat lebaran, dikasih rezeki bisa mudik, dikasih bisa ketemu teman-teman saudara. Allah kasih itu. Jadi semua yang kita butuhkan ternyata Allah penuhi. Maka kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti ditambah terus nikmatnya Allah itu, Masya Allah. Karena Allah asyakur. Dan hari ini duduknya kita merupakan semoga menjadi bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena menjadi satu kewajiban, karena kita nggak enak atau lain sebagainya, bukan. Karena syukur kita, nikmat apa yang udah luar biasa dari Ramadan, Syawal, ketemu keluarga, semuanya dalam keadaan sehat. Kalau kita nggak bersyukur, rasanya malu sekali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaik-baik ucapan syukur kita adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW, penuh rindu, penuh cinta kita. Semoga Allah sampaikan kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya masih di hari raya ini di bulan Syawal. Izinkan saya dengan kerendahan hati saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan. Wa ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Dan Allah semoga menjadikan kita menjadi hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan dosa-dosa yang terampuni, wal faizin, dalam keadaan yang menang mengekang hawa nafsu kita. Dan tentunya saya juga banyak sekali dosanya, banyak sekali khilafnya, banyak bicara pasti banyak salah.
Dan saya mohon dibukakan pintu maaf dari ibu-ibu semuanya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Insya Allah semuanya nol. Mohon maaf ya, ini masalah trouble di komputer saya nih, jadi saya pakai 2 backup. Yang itu mati di sini komputer saya. Masya Allah. Jadi ini saya pakai tab, tapi kameranya harusnya begini, dia berdiri. Baik. Nah, saya Bu ya, kelihatan ya. Wah, kalau di sini lebih cantik ya saya ya. Jelas Ustaz. Masya Allah, ternyata ini yang menentukan device-nya ya, alatnya ya, bukan orang. Ya, jadi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya, ibu-ibu pasti ada salah. Banyak yang saya sampaikan mungkin tidak sesuai dengan perilaku saya yang diajarkan, ternyata saya belum bisa mengamalkannya, dan itulah manusia. Semoga Allah ampuni dosa-dosa saya, melalui ridhonya ibu-ibu semuanya menjadi lebih ringan jalan dakwah kita bersama-sama. Juga saya mengucapkan syukron, jazakumullah khair. Kemarin di bulan Ramadan perwakilan SPC Bu Mimi sudah menyampaikan tanda kasih ibu-ibu. Kita tidak pernah melihat nilainya ya, semua kita sepakat bukan nilai yang kita lihat, tetapi apa yang kita upayakan itu semoga menjadi asbab keberkahan ilmu kita. Perhatian kita untuk orang-orang yang menyampaikan ilmu, hanya harapan kita menjadi asbab Allah berikan berkah dari ilmu-ilmu yang mereka ajarkan. Maka saya mengucapkan jazakumullah khair. Semoga Allah balas semua yang dikeluarkan, semua perhatiannya menjadi amal solih, dibalas dengan kebaikan, keberkahan, keselamatan di dunia dan akhirat, dan digantikan dengan keturunan-keturunan yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya. Mungkin ini masih berat ya memulainya ya, memulai karena ini masih lebaran gitu. Dan ini emang majelis taklim pertama yang udah memulai gitu. Tapi kalau pernikahan di bulan Syawal itu banyak, karena memang sunnahnya Rasulullah menikah itu di bulan Syawal dengan Siti Aisyah. Jadi sorenya aja nanti saya tausiah pernikahan gitu, belum mulai pengajian sudah banyak tausiah. Semoga nggak mengurangi ya Bu ya. Ini SPC kapan halalnya ini? Nunggu TNTQ dulu saja. Pak, mau digabung sama TNTQ, ayo barengan aja kita gabung. Ayo Mu Fitria datang, Mu Teh Marta, ayo. Nah, kan halal bihalal TNTQ itu kan hari Ahad, jadi ibu bisa waktunya nginep. Ayo disiapkan penginapan lah, di samping rumah saya itu ada rumahnya Buli. Masya Allah. Nginep di majelis nggak apa-apa, asik kita duduk. Ibu tuh nginepnya di majelis, kelar penat gitu, tidur sendiri. Ya silakan, saya juga mengundang ya ibu-ibu, mungkin bisa meluangkan waktu tanggal 14 Mei hari Ahad. TNTQ akan melaksanakan halal bihalal dengan bintang tamu, insya Allah kita akan mendengar cerita Angelina Sonda nanti, dan kita kaitkan apa yang beliau lakukan dengan terapi Quran. Gitu. Jadi nanti akan dilanjutkan dengan terapi Quran Akbar, kita juga terapi. Tempatnya di gedung Aula Universitas Islam Syekh Yusuf di Tangerang, seperti tahun yang lalu insya Allah. Silakan diatur, boleh. Kalau mau datang Bu Mimi boleh pakai apa? Identitas majelis taklimnya, mungkin SPC punya dress code apa gitu, boleh nanti duduknya per majelis taklim. Juga kemarin mohon maaf kami mengajukan juga kerjasama sponsorship, kerjasama supporting majelis taklim. Karena TNTQ itu kan banyak majelis taklim ya yang saya hadiri, yang insya Allah dalam binaan saya sebagai bentuk supportnya. Semoga ibu-ibu berkenan bisa memberikan sedikit bantuan secara material untuk kelanjutan acara ini, menjadi dakwah kita semuanya semakin banyak yang tahu, semakin banyak mengamalkan terapi Quran. Di situ ada partisipasi kita, dan di situ insya Allah mengalir juga pahalanya sebesar yang kita berikan, sebesar itu pula yang Allah berikan buat kita. Dan untuk SPC bisa nanti sesuai dengan di proposal ya, ada mungkin mulai berapa, kalau kita kasih logonya
di backdrop, di flyer, komunitas-komunitas di bawah PNTQ gitu, majelis alim nanti dituliskan. Nanti saya absen juga dari aspeknya mana gitu, online, keluarnya di YouTube, di sini Ustazah gitu, karena online semua. Insyaallah. Ya nanti silakan mungkin bisa melalui ini, insya Allah semoga Allah mudahkan semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah Ustazah. Ya ibu-ibu, kita lanjutkan karena di bulan Maret kemarin nggak ada kitab ya, nggak ada kitab. Tapi sebelum kita masuk ke kajian kitab, kita selalu ingin mengingatkan dulu nih, misi kita puasa itu apa sih Bu? Di ayat Al-Baqarah itu 183, tujuannya kita kalau seru kita puasa itu apa? Menjadi orang yang bertakwa. Iya, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Takwanya itu bentuknya present tense, bukannya past tense. Artinya takwanya bukan cuma di bulan Ramadan, bulan Syawal tambah takwa lagi, sisa-sisa Ramadan itu masih kerasa terus gitu. Mungkin setelah sholat Id itu masih kerasa tuh, sholat Id enak, khusyuk, sahdu gitu. Zuhur masih enak. Wah, udah ketemu lagi gitu. Ntar Isya udah rasanya kurang nikmat lagi. Begitu terus. Nanti setelah Ramadan, setelah Syawal ketemu makan. Wah, banyak makan ketupat, banyak rendang gitu. Udah malas bangunnya, udah ini lagi. Nah, itu yang harus kita jaga itu takun. Kita tetap takwa kita, istiqomah kita sesuai dengan apa yang seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan. Gimana caranya menjaga takwa kita? Karena iman kita naik turun. Belum 1 bulan Syawal aja ini rasanya udah nyaris-nyaris kendor lagi. Iya Pak ya. Kenapa kendor lagi? Karena apa? Kita tahu sebab-sebab yang melemahkan hati di bulan Syawal itu ada semuanya. Apa? Kasratut to'am. Betul nggak? Banyak makan. Itu yang melemahkan hati kita. Masya Allah, orang yang bisa dia berpuasa ketika silaturahmi terus puasa gitu ya, hebat banget itu gitu. Dan itu memang kita juga puasanya biasanya nanti setelah selesai. Wah, selama ini silaturahmi, to'am, makanan di mana-mana. Di rumah kita banyak makan itu menjadi membuat hati kita lemah karena itu racun hati kita. Apalagi kita setelah puasa, wah kayaknya melihat makanan, wah pengen banget semuanya dimakan. Masya Allah, subhanallah ya, termasuk ya saya di sini setelah mudik kemarin, wah kayaknya apalagi lagi mudik sekalian kuliner gitu. Tapi hati kita ini tahu ini hal yang bisa meracuni hati saya. Kemudian apalagi kasratul kalam, banyak bicara. Iya Pak, iya kita silaturahmi banyak bicara enggak? Ya Allah, meskipun itu cuma percakapan basa-basi lain sebagainya, ternyata dari bicara itu nanti wujudnya bisa kebohong, dusta, itu kalau banyak bicara ya. Kalau dia nggak benar jadinya dusta, atau gibah, atau fitnah. Kalau dia benar disebutkan, bisa nanti jadinya ujub, bisa jadi takabur. Ini banyak bicara. Dan itu ada dalam momen-momen silaturahmi kita. Dan selalu, meskipun mungkin niat kita hanya untuk beramah tamah. Ini pertanyaan yang selalu hadir ditanyakan. Biasanya apa sih orang yang belum nikah ditanya kapan nikahnya? Padahal kita tuh cuma buat beramah tamah doang. Ternyata itu menusuk banget untuk orang yang terkait. Orang yang belum punya anak ditanya, kok belum udah hamil, udah punya anak, anaknya berapa? Ya emang dia belum punya anak ditanya. Dan saya pun mengalami itu, di awal-awal itu saya juga stres gitu. Saya tuh ditanya, Pak, kok nggak nambah anak sih? Nanya ke kakak, ke anak saya, Kak, minta dong ke ibu, ke bunda, minta dong adik. Kamu nggak punya adik? Emang minta adik ke saya, bunda masa mau? Nah itu kasratul kalam. Banyak bicara yang mungkin maksudnya hanya untuk membina satu hubungan, mempercayair suasana, ternyata malah menyakitkan pihak-pihak lainnya. Kemudian apalagi tadi banyak makan, banyak bicara apa Bu? Fudulul mukhalatah. Banyak bergaul, itu juga membuat hati kita lemah. Kemana-mana semua diikutin.
komunitas mana, semuanya diikutin. Akhirnya kita nggak bisa fokus menentukan warna dalam kehidupan kita. Udah ikut ngaji, ternyata masih juga teman-teman, besok kita nge-gym ya, besok kita kuliner sini. Wah, pengennya eksis di mana-mana. Diikutin, akhirnya hati kita tuh terombang-ambing. Udah enak ngaji adem, besoknya diajakin kuliner, diajakin nge-gym, hangout, balik lagi. Padahal hati kita itu selalu berbolak-balik. Kan kata Rasulullah, ya muqallibal qulub. Kalau kita udah tahu sifatnya hati kita berbolak-balik, maka nggak seharusnya juga kita membuat hati kita dalam posisi yang semakin terombang-ambing kayak gitu. Pilih satu warna pergaulan yang menurut kita baik. Apalagi tadi banyak makan, banyak bicara, banyak tidur. Apalagi ya, maaf saya lupa, ada 4 itu hal-hal yang kalau kita perhatikan itu semuanya terkumpul di bulan Syawal ini. Dan sungguh itu adalah menjadi ujian kita, ujian ketakwaan kita. Ujian sesungguhnya mengekang hawa nafsu bukan di bulan Ramadan, tetapi di bulan Syawal. Iya enggak? Kalau Ramadan itu banyak orang yang bertakwa. Banyak orang yang ngaji, semuanya ngaji. Orang semuanya udah kondusif takwa. Tapi gimana di bulan Syawal? Wah, baru 2 hari Lebaran, udah tempat hiburan penuh semuanya. Semuanya hangout, kongko-kongko. Bahkan sholatnya aja udah molor lagi. Nah, ini ujian takwa kita. La'allakum tattaqun. Inilah sesungguhnya ujian kita mengekang hawa nafsu di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya. Supaya kita tetap bertakwa, maka diantaranya yang pertama, kata ulama, wasilah takwa kita adalah dengan amal solih kita. Jangan tinggalin kebaikan-kebaikan, kebiasaan kita sekecil apapun yang sudah kita lakukan. Yang biasa sedekah di Ramadan, lanjutin terus. Itu menjadi wasilah kita bertakwa. Semoga Allah istiqomahkan kita. Yang biasa mungkin mengajak pada kebaikan, tiap pagi kita bisa nge-share, mungkin bukan tulisan kita, tulisan orang aja. Tapi kita udah rutinin, tiap pagi gitu, jangan tinggalin. Semoga itu yang mengajak hati kita terus berada dalam takwa kepada Allah. Itu dia al-amalus sholih, amal sholih. Nah, amal ini bisa menjadi tolih, bisa menjadi solih. Tolih itu lawan katanya solih. Kalau solih itu baik, maka tolih itu nggak baik. Apa yang bisa, karena posisi kita itu di 0 gitu. Yang bisa menyebabkan dia menjadi amal nggak baik dan nggak menjadi amal baik, itu tergantung pada niatnya. Pada niatnya. Dia menjadi baik kalau niat itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun amal itu bukan termasuk dari yang sesuatu yang sunnah diajarin Rasulullah. Tapi yang mubah dia boleh kerjakan. Dia mencuci baju, dia mencuci piring, dia merawat tetangganya mungkin lagi sakit, berinteraksi dengan tetangga. Itu hal yang mubah, tapi diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah, itu akan menjadi amal soleh. Dan berapa banyak kita yang memiliki kesempatan beramal soleh itu. Dari amalan-amalan mubah kita yang boleh kita lakukan dan kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau niat amalnya itu udah bagus tapi niatnya nggak bagus, ini yang nanti akan hilang, bukan menjadi amal soleh. Maka pertahankan takwa kita dengan memperbanyak amal soleh. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun tetap niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itu akan menjadi penyelamat kita supaya istiqomah dalam takwa. Kemudian apalagi yang kedua, dengan ilmu pastinya. Seperti duduk-duduk di majelis taklim ini. Kalau nggak punya ilmu, susah banget kita mau takwa. Karena kita belum tahu keutamaannya majelis ilmu, kita nggak tahu lain sebagainya. Mau sholat juga kita susah, karena kita nggak tahu ilmunya. Seandainya kita tahu orang-orang yang duduk di majelis ilmu, Allah sebut namanya, itu kan ilmu itu. Kita pengen nama kita disebut di langit. Maka terus berada mendekat kepada majelis-majelis ilmu, mencari ilmunya, supaya kita terus berada dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentunya ilmu kita, amal soleh kita, tidak bisa berjalan sendiri, hadir dengan sendirinya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di tulisan beberapa hari yang lalu, siapakah yang menggerakkan badan yang kuat duduk di majelis ilmu? Siapa yang menggerakkan? Allah.
Setiap malam mata kita terbuka, bangun sholat malam. Siapa yang membuka mata kita? Allah. Lisan kita yang berbicara santun, baik. Siapa yang menggerakkan itu? Allah. Mudah banget bagi Allah menggelincirkan lisan kita. Terus ngomong apa, nyakitin orang lain sebagainya. Itu semua Allah yang menggerakkan. Maka yang ketiga, minta terus pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan doa. Minta terus, ya Allah, jadikan aku orang yang bertakwa, ya Allah. Bahkan dalam setiap wudhu, setelah wudhu kan kita diminta doanya apa yang diajarin Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Itu Bu, kalau kita baca doa itu setiap habis wudhu, ribuan orang, miliaran manusia yang sholat itu kita disebut loh dalam doa mereka. Kan kita minta waj'alni min ibadikas shalihin. Jadikan aku di antara hambamu yang soleh. Lalu dalam sholat kita, assalamu alaika wa ala ibadillahis shalihin. Masuk nggak kita? Dapat nggak doanya orang-orang yang sholat itu? Nah, itulah. Jadi jangan tinggalkan setiap doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Doa kecil setelah wudhu. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan yang rutin baca doa itu, dia boleh masuk dari pintu surga mana yang dia pilih itu. Dia baca doa itu terus. Ini artinya kita senantiasa minta pertolongan Allah. Semoga kita berada dalam takwanya Allah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita mulai. Kita lanjut ke kitabnya. Seingat saya di sini ada tanda halaman masuk ke pasal 4 ya kita ya. Betul nggak? Terakhir itu bulan Februari. Karena Maret kita nggak belajar. Betul nggak? Apa sudah ya? Tanggal 2 Maret ada Ustazah. 2 Maret. Halaman berapa itu? Sampai halaman 20 kalau nggak salah. Kalau catatan Fitri sampai 20. Lewat. Masih kita di bab 4 ya, pasal 4 tentang memuliakan guru dan ahli ilmu. Baik, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sampai Wasyaikh al-Imam al-Ajjal Syamsul A'immah. Ya, Wasyaikh al-Imam al-Ajjal Syamsul A'immah al-Khalwani rahimahullah qad kana kharaja min Bukhara wa sakana fi ba'dil qura ayyaman bihadisatin waqa'at lahu wa qad zarahu talamizuhu ghairu Syekh al-Imam al-Qadhi Syamsul A'immah Abi Bakrin Az-Zainuji rahimahullahu ta'ala. Jadi kita bahas di pertemuan pertama di bab keempat ini memuliakan guru. Bahwa bagaimanapun kita di antara bentuk memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu adalah mengagungkan pengajarnya, memuliakan pengajarnya. Nah, di sini ada cerita Imam Syamsuddin Al-Khalwani, Syamsul A'immah Abi Bakrin Az-Zarnuji. Ya, mana sih tadi? Syamsul A'immah Al-Khalwani rahimahullah. Beliau keluar dari Bukhara, kemudian tinggal di beberapa desa karena ada satu kejadian gitu ya. Kemudian biasa kita kalau ada guru yang datang, murid-muridnya kan ikut bertemu ya. Misalnya ibu-ibu nih ada di Samarinda, adalah Bu Lydia. Saya ke Samarinda meskipun bukan untuk bertemu Bu Lydia, terus Bu Lydia tahu saya ada ke Samarinda. Itu seharusnya murid itu kan mencari, oh ada nih, ada guru saya datang. Nah, begitu pula ini yang terjadi. Semua guru-guru, murid-muridnya ikut ingin berjumpa dengan beliau. Kecuali Syekh Al-Imam Al-Qadhi Abi Bakrin Az-Zarnuji. Nah, kecuali beliau, Imam Abi Bakrin Az-Zarnuji itu nggak bertemu dengannya. Kemudian ditanya,
Faqala lahu hina laqiyahu. Ketika bertemu, gurunya bertanya, "Lima la tazurni?" Kenapa kamu enggak mengunjungi aku? Kata gurunya. Terus dia jawabnya apa? Faqala lahu, dia berkata, "Inni kuntu masyghulah." Saya lagi sibuk, wahai guru, bi khidmatil walidah, dengan mengurus ibu saya. Saya lagi sibuk melayani ibu saya, katanya. Terus apa kata gurunya? Qala turzaqul umroh wala turzaqu raunatad dars. Gurunya berkata, engkau dikaruniai umur, tetapi tidak dikaruniai manisnya pelajaran dari ilmu yang kau pelajari. Seperti itu. Bahkan ketika kita sibuk mengurus orang tua kita, hal-hal yang mungkin nggak terjadi setiap hari, yang jarang-jarang ini kan gurunya datang gitu. Maka disempatkan kita berjumpa, menyapa dengan guru, disitulah Allah akan berikan kita manisnya kita belajar bersama guru-guru itu. Itu yang dimaksud ya ceritanya. Kemudian, wakana kadzalika, dan dia berkata begitulah. Fa innahu kana yaskunu fi aktsari awqatihi fil qura walam yantazimu lahud dars. Ternyata benar karena gurunya itu sebagian besar waktunya dia habiskan di desa. Dan selama di desa itu gurunya tidak meluangkan waktu untuk muridnya yang tadi memberikan satu pelajaran. Karena muridnya itu tidak berjumpa. Sementara yang lain ketemu, kita tuh kalau ngobrol-ngobrol sama guru, ibu-ibu, meskipun dalam keadaan yang enggak resmi, bukan dalam pengajian, mesti ada aja kalimat-kalimat yang membuat hikmah di situ jadi pelajaran buat kita. Nah itu, jadi dimaksud kamu punya umur, kamu punya waktu, tapi kamu enggak mendapatkan nikmat manisnya belajar. Meskipun enggak dalam halaqah langsung, ngobrol-ngobrol aja, oh iya ya, begini-begini. Itu sering sekali seperti itu. Faman ta'adza minhu ustaduhu yufromu barokatal ilmi. Siapa yang dia menyakiti gurunya, maka diharamkan baginya atau terhalang baginya keberkahan ilmu. Wala yantafi'u bihi illa qalila. Dan dia tidak mengambil manfaat dari ilmu itu kecuali sedikit aja. Jadi ini karena kitab ini membahas adab-adab murid dengan guru. Tetapi juga nggak bisa gurunya langsung, pokoknya kalau kamu nggak memuliakan saya nggak berkah ilmunya. Nggak boleh juga jadi guru kayak gitu. Karena ada adabnya, guru dengan murid pun ada gitu. Andai, maka itulah pentingnya kalau dia menjadi guru, sementara dia baru mengkaji kitab ini, dia akan selalu menuntut haknya menjadi guru, untuk dihormati, untuk dihargai. Tetapi ada kitab lain yang membahas adab-adab guru terhadap muridnya. Di antaranya apa yang diajarkan oleh guru saya, menjadi guru itu harus senantiasa ridho dengan muridnya. Ya, muridnya mau kayak gimana, udah ridho aja. Maksudnya bukan ridho kita membiarkan, bukan. Tetap nanti ibu-ibu yang menjadi guru tetap diingatkan, diajak bicara, tetapi apapun perilaku guru, murid itu tidak menjadi hambatan di hati murid, di hati guru. Kenapa? Ketika nanti sudah muncul alaqah, keterikatan, ketergantungan hati murid dengan guru, ada satu hal yang nyangkut aja di hati gurunya, itu mempengaruhi langkah muridnya. Begitu yang saya dapat dari guru-guru saya. Bagaimana kiranya kalau gurunya itu marah, atau karena gurunya kesel gitu dengan murid yang satu ini, atau sakit hati gitu perbuatannya, kira-kira kasihan nggak muridnya itu? Kasihan kan muridnya, karena dia mau melangkah selalu langkahnya itu, maka ada langkah murid yang terhalang, ada anak yang belajar kok nggak dapat. Nah, case-nya kita nanti sebagai orang tua cari dulu guru-guru anak kita itu siapa. Mungkinkah di antara guru-guru itu ada yang masih menyimpan kesel sama muridnya, ada yang mungkin kita lupa dilewati dan sebagainya, seperti itu. Jadi adab murid dengan guru tentulah harus seimbang satu sama lain. Dan kitab ini mengkaji siapa yang tidak menghormati gurunya,
maka keberkahan ilmunya pun akan terhalang. Seperti itu. Dan kita sebagai murid semoga kita terus menghormati, menutup mata kita dari aib guru-guru kita. Kita lanjutkan, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, innal muallima wa tabiba kilahuma la yansohani idahuma lam yukroma. Sesungguhnya guru dan dokter, ini dua posisi yang disetarakan. Guru dan dokter itu keduanya tidak akan memberikan nasihat kepadamu kalau mereka tidak dihormati. Coba, kemarin di awal kita posisikan diri kita kalau belajar seperti pasien di hadapan dokter kan ya. Guru kita ngomong apa, iya, sama dengan dokter. Ibu datang ke dokter, wah bapak nih ya kolesterol, jangan makan gorengan ya. Iya, jangan makan sayur ketupat lagi ya. Iya gitu, iya pokoknya patut deh. Bapaknya obatnya ini ya, sehari 3 kali. Iya, padahal nggak bisa minum obatnya pahit, tetap aja iya dikerjakan. Itu pasien dengan dokter. Ada nggak pasien yang datang ke dokter? Oh, kolesterol tinggi, jangan makan gorengan. Tapi saya seneng banget dok, nggak bisa saya lepas dari gorengan. Waduh, udah kalau gitu dia cari mati kayak gitu. Nah, murid ketemu guru pun sama, maka disandarkan guru dengan dokter. Guru itu nggak akan memberi nasihat kalau nggak dihormati, gitu. Nggak bisa guru itu memberi nasihat kalau adab kita dengan guru pun juga sangat minim sekali. Dan lagi, saya belajar dari guru saya, beliau tidak pernah menasihati saya. Bukan berarti saya nggak hormat, tetapi ternyata ketika kita datang ke guru, kita minta nasihat guru, itu sudah menjadi amanah dari Allah untuk kita loh. Berarti amanah itu harus dilaksanakan nggak? Amanah itu harus dikerjakan nggak? Karena amanah itu adalah harta yang harus kita jaga. Dan beliau tidak ingin memberatkan kita dengan amanah nasihat. Jadi yang beliau lakukan, kemarin saya berjumpa juga setiap pulang, beliau hanya bercerita kebiasaannya, saya kalau ini begini. Maksudnya itu memberi nasihat kita. Itu nanti kebiasaan kamu seperti ini, riabohnya, latihan ibadahnya. Jadi nggak dibilang, coba di sini kamu begini. Wah, kalau nggak dikerjakan berat nanti. Nah, jadi konsekuensi seorang murid, kalau dia meminta nasihat kepada guru, maka dia sudah meminta amanah itu. Dia sudah memegang amanah yang harus dikerjakan. Dan nilainya berat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dokter dengan guru tidak akan memberi nasihat keduanya kalau mereka tidak dihormati. Fasbir lidaika in jafauta tabibaha. Maka kalau kamu kasar terhadap dokter katanya, maka bersabar saja dengan sakit yang kamu rasakan. Sama dokter nggak mau dengar, ya udah kata dokter biarin aja. Udah dibilang nggak boleh makan gorengan, masih makan gorengan. Hanya kata dokter, biarin aja. Obatnya diminum nggak? Enggak, biarin aja. Udah, sabarlah katanya dengan sakitmu. Kalau kamu kasar terhadap dokter. Wa kena bijahlika in jafauta mu'alliman. Kalau terhadap dokter kita kasar, kita diminta bersabar dengan sakit. Kalau terhadap guru kita kasar, kita diminta nikmati saja kebodohanmu. Udah hidup aja terus dalam kebodohan, nggak pinter-pinter. Guru mau ngomong katanya udah bisa, itu paling susah tuh kita kalau ngasih nasihat orang-orang yang gesturnya, omongannya seakan dia udah tahu. Oh iya Ustazah, saya udah begini. Oh ya udah Bu. Jadi kadang kita kalau gitu diam aja ya udah. Dia udah tahu kok, udah banyakan dia taunya. Biarin aja gitu. Seperti itu. Maka Masya Allah ya, kita posisikan diri kita di hadapan guru-guru kita. Itu tadi sebuah syair yang mengingatkan kita. Kemudian, wa hukiya annal khalifata Harun ar-Rasyid ba'atha ibnahu ilal asmu'i liyu'allimahu al-ilma wal adab. Nah, dikisahkan Khalifah Harun ar-Rasyid itu mengirim putranya namanya al-Asmu'i, Asma', supaya putranya itu kepada gurunya namanya Asmu'i ya, supaya belajar ilmu dan adab. Fara'ahu yauman yatawadda wa yaghsilu rijlahu.
Dan pada suatu ketika Khalifah melihat Al-Asma'i itu berwudu mencuci kakinya. Wabnul Khalifah yasubbul ma'a ala rijlaihi. Dan anaknya Harun al-Rasyid tadi menuangkan air ke kaki gurunya itu. Itu kan sesuatu yang baik sekali ya. Tapi apa yang terjadi? Fa'atabal Khalifah al-Asma'i fi dzalika. Tetapi Khalifah langsung menegur Al-Asma'i itu dan berkata, Innama ba'atsuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu. Saya mengirimkan anak saya kepadamu agar engkau ajarkan dia ilmu dan menanamkan adab kepadanya. Falima lam ta'murhu bi ayyusabbal ma'a bi ihda yadayhi wa yaghsila bil ukhra rijlaka. Kenapa Anda tidak menyuruh menuangkan anak saya itu untuk menuangkan air dengan satu tangan dan tangan satu menggosok mencuci kaki Anda dengan tangan yang lainnya. Karena tadi yang dilakukan anaknya menyiramkan air sementara gurunya membasuh kakinya. Seperti itu aja. Salah kata Khalifah. Harusnya anak saya itu dididik. Dia bisa menuangkan air satu tangannya dia membasuh tangan kaki gurunya. Kenapa kamu nggak nyuruh kayak gitu? Masya Allah. Siapa tadi yang mengirimkan anaknya itu, Bu? Namanya? Khalifah Harun al-Rasyid. Itu Khalifah besar dinasti Islam kan. Lantaran kita, anak kita di sekolah, banyak orang tua yang nggak terima anaknya diinin sama gurunya. Apalagi ya, maaf ya, sekolah-sekolah yang biayanya nggak sedikit. Malah kadang tunduk dengan orang tuanya, nggak punya jati diri. Padahal tujuan orang tua mengirimkan anak sekolah adalah menanamkan adab ilmu kepada guru-gurunya. Kenapa anak saya begini, anak saya disuruh begini, anak saya tuh nggak pernah ya di rumahnya begini-begini, kok di sekolahnya kayak gini, wah itu dia ya, kita bisa belajar dari Khalifah Harun ini. Wa min ta'zimil ilmi, ta'zimul kitab. Nah tadi kita menghargai ilmu dengan menghargai guru, menghormati guru. Kemudian apalagi di antara tanda menghormati ilmu adalah menghormati buku, bukan menghormati, menghargai juga keberadaan buku, memuliakan buku. Selain bagi li thalibil ilmi, apa yang bisa kita lakukan bentuk memuliakan buku itu? Yang pertama, Allah ya'khudal kitab illa bit-taharah. Yang pertama, seorang penuntut ilmu tidak memegang kitab dalam keadaan suci, dalam keadaan memiliki wudu. Ibu-ibu yang ngaji ini udah punya wudu belum? Udah. Jadi jangan sembarangan. Saya kayak gini, kitab ini, kitab kecil ya, begini-gini. Kadangnya kitab begini tuh keselip di mana, taruhnya di mana. Ini bentuk kita menghormati, memuliakan ilmu. Maka para ulama tuh kalau mau belajar, mau pegang kitab, mereka wudu dulu. Disitulah insya Allah didapat keberkahan ilmu. Dan ini bukan dalil, bukan hadis, bukan. Ini bagian dari adab kita. Jadi jangan memegang kitab dalam keadaan kotor, najis, hadas, dan lain sebagainya. Wa hukiya an Syekh al-Imam Syamsil A'imah al-Halwani rahimahullah alaihi annahu qala innama niltu hadzal ilma bita'zim fa inni ma akhadtul kaghida illa bit-tahara. Nah, Imam Al-Khalwani mengatakan, aku tidak mengambil kertas buku ini kecuali dalam keadaan suci. Gitu. Beliau berkata, ya aku nggak mengambil buku ini kecuali dengan keadaan bit-tahara suci. Dan Syekh Al-Imam Syamsul A'imah As-Sarkhashi rahimahullah ta'ala kana mabtun. Kemudian ada Imam Syekh Samsuddin Asy-Syarkhashi pernah sakit perut belajar. Kenapa? Kemudian dia mengulang wa kana yukarriru fi lailatin. Diulang lagi, sakit perut lagi baca. Kalau sakit perut kan berarti kita keluar angin tuh, Bu. Batal dong wudunya. Akhirnya balik lagi, wudu lagi. Demi dia bisa membaca buku. Sudah baca buku, batal lagi, wudu lagi.
yukarriru fil laila, dia terus dalam satu malam itu mengulang lagi, wudu lagi. Fayatawaddo, dan dia berwudu. Fitil kalailatin sab'a asyrata marrah, sampai 17 kali dia berwudu. Supaya dia bisa baca itu bukunya. Kenapa? Li'annahu la yukarriru illa bit-thaharah. Karena beliau tidak ingin mengulang pelajaran kecuali dalam keadaan suci, dalam keadaan memiliki wudu. Wa hadza li'anna al-ilma nurun wal wudu'u nurun. Kenapa seperti itu ulama melakukannya? Karena ilmu itu adalah cahaya, ibu-ibu. Dan wudu pun adalah cahaya. Supaya kita mendapatkan cahaya yang terang benderang itu, fayazdadu nurul ilmi bihi, maka kita akan dapatkan keduanya menjadi cahaya ilmu untuk kita. Kalau kita belajar berwudu lebih dahulu, wudunya cahaya, ilmunya cahaya, lalu kita akan mendapatkan keterangan cahaya itu masuk ke dalam hati kita. Sampai ini ada yang mau ditanyakan, memuliakan kitab di antaranya. Kitab-kitab itu kalau ini kan disampaikan dengan toharoh ya, dengan suci. Tidak meletakkan nanti ada lagi nih kitab di sembarangan tempat gitu. Atau ada yang buku tebel itu kadang buat ganjelan apa gitu, ini buat ini kitabnya gitu. Itu sebetulnya bentuk penghormatan kita terhadap guru, terhadap ilmu. Bahkan guru saya mengajarkan sebelum kita membaca kitab, misalnya saya punya kitab tebal tentang tulisannya Ibnul Qayyim Al-Jauzi gitu. Sebelum kita buka, kita doakan dulu. Ya Allah, pada ruhnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi, mohon Kau ampuni dosa-dosanya, Engkau lapangkan kuburnya, Engkau terima amal ibadahnya, Al-Fatihah gitu ya. Kita bacakan Al-Fatihah sebagai doa terbaik kita, baru kita baca. Dan disitulah ternyata keberkahan ilmu. Masya Allah. Ada sedikit cerita, ini lagi dari guru saya yang sangat menginspirasi saya. Beliau membaca kitab Ibnul Arabi, Al-Futuhat Al-Makkiyah, itu panjang kitabnya itu. Nggak selesai-selesai. Bacanya itu belum selesai-selesai, karena setiap beliau baca ada lagi satu hikmah yang didapat, hikmah. Sampai suatu hari beliau bercerita, beliau dimimpikan berjumpa dengan Ibnul Arabi, pengarang kitab itu. Karena setiap kali buka, beliau melakukan doa, ya baca doa untuk penulisnya, dimimpikan. Katanya apa? Kamu tidak akan selesai mempelajari kitab tulisanku ini, katanya gitu. Ya Allah, saking banyaknya, kamu nggak bisa menyelesaikan ini, tapi kamu menjadi bagian dari orang-orang yang dibahas dalam kitab ini. Masya Allah. Jadi Futuhat Al-Makkiyah itu bahasan tentang kitab-kitab orang-orang solih, salafus solih, tentang bagaimana kemuliaan mereka, bagaimana ini dan sebagainya, terutama. Wallahu a'lam. Tapi ini menjadi bagian bagaimana mujahadah ijtihad kita belajar. Bisa jadi itu terjadi dengan kita. Kita bersahabat dengan penulis buku itu meskipun mereka sudah tidak ada, sudah meninggal, karena doa-doa kita. Karena dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat ya, bukan hadis, malah dikatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Kita jangan mengira, kata Allah, jangan kalian kira orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Tetapi mereka sesungguhnya hidup. Mereka hidup tapi kita nggak merasakannya. Di mana hidup mereka? Mereka para syuhada. Di jalan Allah, para ulama, mereka hidup. Bagaimana kiranya kalau kita membacakan berdoa untuk mereka, bukankah mereka kelak juga akan mendoakan untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Ya, kita lanjut. Wa min ta'zimil wajib Allah yamudda rijlahu ilal kitab. Nah, di antara wujud memuliakan ilmu lagi kepada kitab, tidak menyelonjorkan kaki gitu ke arah kitab. Tuh, kita selonjorin, tapi depan kaki kita ada kitab. Aduh, itu buku apa tuh gitu. Al-Quran, apalagi Al-Quran kitab aja kita nggak boleh kayak gitu. Itu bentuk adab kita. Wa yadu'u kutubat tafsir fawqa sa'iril kutub. Dalam meletakkan di rak-rak itu, tentunya ada susunannya kita meletakkan kitab-kitab. Yang paling atas susunan kitab itu setelah Al-Quran adalah kitab ilmu-ilmu tafsir.
Tuh, disusun. Baru setelah itu di bawahnya kitab-kitab hadis. Nanti kitab-kitab fikih, baru kitab-kitab lainnya. Tapi bagaimana kita menyusun kitab buku-buku kita selama ini? Wah, kalau sekarang nyusunnya kadang berdasarkan bentuk ya, ukuran kan. Kalau itu kan saya juga merasakan jadi kayaknya nggak indah, nggak bagus gitu tafsirnya di bawah ini. Padahal Masya Allah ya, subhanallah. Kita udah tahu adabnya. Tafsir itu di atas karena ada ayat-ayat Quran di situ. Wala yad'a 'alal kitab syai'an akhar. Jangan sampai meletakkan sesuatu di atas kitab itu. Saya lagi mau belajar nih. Ini kitab, misalnya ini kitab. Tapi di atas kitab saya ada HP lah, ada Pampers malah, kitab-kitab kita itu, ya Allah gitu. Itu kan kita banyak, ada botol susu, ada apa, udah kita nggak tahu, udah porak-poranda itu. Kalau kita meletakkan buku-buku kita. Padahal kata ulama jangan sampai kita meletakkan sesuatu di atas buku karena bentuk memuliakan ilmu. Wa kana Ustadzuna Syekh Al-Islam Burhanuddin rahimahullah taala yahki. Ada Syekh Imam Burhanuddin itu bercerita nih. Bercerita an Syekh minal masyayikh yang faqihan. Ada seorang syekh yang mereka beliau adalah orang yang faham, faqih dalam ilmu. Karena wadu al-mihbaroh alal kitab. Nah, dia meletakkan mihbaroh itu botol tinta. Botol tinta di atas kitab. Faqala lahu bil farisiyah burniyaba. Dia bilang dengan bahasa Persia, ilmumu nggak bermanfaat ilmu kamu. Gara-gara kamu naruhin botol tinta di atas kitab. Apalagi yang naruh Pampers, yang naruh ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Kita sekecil apapun kita perhatikan meletakkan kitab-kitab itu. Dan itu menjadi satu not tersendiri buat kita dalam menyusun buku-buku. Kadang anak-anak juga habis baca, diajarkan melapikannya lagi, letakkan di tempatnya supaya dia juga bisa menghargai ilmu. Bisa menghargai ilmu seperti itu. Wa kana Ustadzuna Al-Qadhi Al-Imam Al-Ajal Fakhrul Islam Al-Ma'ruf bi Qadhi Khana rahimahullah ta'ala yaqul. Ini ada Imam Al-Qadhi Fakhruddin yang dikenal dengan Qadhi Khan ya. Beliau berkata, in lam yurid bidzalikal istighfar fala ba'sa bih. Kalau hal itu kamu masih mau meletakkan tinta di atas buku kamu mau remehkan itu ya nggak apa-apa katanya. Namun wal aula ayyataharraza anhu. Tetapi lebih mulia, lebih baik hal itu dihindari. Jadi bukan sesuatu yang haram, tetapi lebih baik kita hindari. Jadi ketika kita belajar adab, itu lagi-lagi saya tegaskan di luar bahasan fikih. Kalau ditanya, apa hukumnya meletakkan botol tinta di atas kitab? Ada nggak di fikih? Ya kan kalau di fikih itu cuma mubah, ya kan sunnah, itu yang satu yang boleh, sunnah atau haram atau wajib, udah gitu. Ya nggak ada bahasanya. Berarti boleh kok. Karena nggak ada larangannya, itu kalau kita belajar di fikih. Tetapi nanti ada ranah lain. Allah suka nggak? Rasulullah suka nggak? Guru-guru kita suka nggak? Nah, itu nanti akan masuk ke ranah ini tentang adab. Kemudian apa lagi? Wa min ta'zimil wajib ayu jawwida kitabata. Oh, ini sampai tulisan. Sebelum kita masuk tulisan, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan nggak tentang mengatur kitab, mengatur buku? Dan juga tadi mengunjungi guru yang sedang berada di tempat kita, guru kita datang kita kunjungi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nanti ada lagi memuliakan ilmu dengan memperindah tulisan kita. Bagaimana? Ada atau enggak? Kita lanjutin. Lanjut ya. Maaf. Nanti di akhir saya. Aja. Oke. Ya, kita lanjut ya. Wa min ta'zimil wajib ayu jawwida kitabatal kitab.
Nah, di antara memuliakan ilmu juga adalah memperbagus tulisan kita. Jadi udahlah cukup dokter yang tulisannya karena mereka punya kode, kita mah nggak usah ikut-ikutan karena nggak ada yang ngerti. Jadi kita tuh memuliakan ilmu, tulisnya yang bagus, tulisnya yang jelas tulisannya. Wala yuqarmito wa yatrukal hasyata illa indal darurah. Jangan sampai tulisan kita itu yuqarmit itu dempet-dempet gitu, susah dibacanya. Atau membiarkan hasya, terlalu banyak spasi, jarang-jarang juga nggak bagus. Dempet-dempet nggak bagus, terlalu banyak jarak juga nggak bagus, itu hasya. Dalam catatan kita, kecuali indah darurah, kecuali terpaksa. Itu. Waro'a Abu Hanifah rahimahullah ta'ala katiban yuqarmit fil kitabah. Abu Hanifah pernah melihat tulisan ya di dalam buku, tulisannya itu hurufnya dempet-dempet gitu, nggak jelas. Faqala, beliau berkata, la tuqarmit khattaka li'annaka in aishta tandam wa in mutta tustam. Yakni idza syi'ta wa dha'afa basaruka nadimta ala dzalika. Apa kata Abu Hanifah? Kamu jangan dempetin tulisannya. Kalau nulis jangan dempet-dempet, nggak jelas katanya. Kenapa? Karena nanti kalau umur kamu panjang, kamu akan menyesal. Gimana nggak nyesal? Sekarang ibu nulis nih, nyatet, belum berapa tahun aja besok kita butuh. Ya Allah, jelek banget tulisan dia. Apa sih? Yang paham cuma kita sendiri. Nyesel nggak kita ngeliat tulisan kita kayak gitu? Ya Allah, coba dulu ya nulisnya jelas gitu, ini nggak kebaca, apa ya, udah lupa, kapasitas kita ini kan terbatas otak kita. Maka kata Abu Hanifah, kalau umur kamu panjang, kamu nyesel nanti ngeliat tulisan kamu. Wa in mutta tustam. Terus kalau kamu meninggal, kamu nanti dicela orang. Orangnya udah nggak ada, pasti lihat tulisannya. Jauh, tulisannya jelek banget ya, nih orangnya udah nggak. Jadi dicela juga sama orang gitu. Wa dha'afa basaruka nadimta ala dzalika. Nanti kalau kamu udah lemah, tua, mata kamu penglihatannya udah terbatas, kamu juga nyesel nggak bisa baca tulisan kamu sendiri. Ya Allah ya, kita udah nulis cucuk gitu. Tapi alhamdulillah zaman-zaman ibu-ibu ini mungkin masih merasakan ada pelajaran menulis indah ya, PSD-nya. Saya nggak tahu, sekarang masih ada nggak tuh di SD? Masih ya, alhamdulillah. Dan itu memang bagus, kita diminta untuk menulis sesuai tulisan kita. Dan memperindah tulisan bagian memuliakan guru, memuliakan ilmu. Wa hukiya an Syekh al-Imam Majduddin As-Sarhaki annahu qala maqarmatna nadimna wa man tajabna nadimna wa ma lam nuqabil nadimna. Di sini Syekh Imam Majduddin As-Sarhaki beliau berkata, kami apa-apa yang kami tulis berdempetan itu kami sesali sekarang karena nggak jelas. Wa man tajabna nadimna, dan tulisan kami, catatan kami yang nggak benar, berantakan juga kami sesali. Wa ma lam nuqabil nadimna, dan ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak kami dapati, ya kita menyesal sekarang. Jadi nggak ada hal lain yang kita dapati kecuali penyesalan. Nyesal mendapati tulisan kita dulu jelek banget. Gitu. Maka kalau di pondok saya dulu, di Gontor, ada diperiksa catatan kita itu setiap tahun. Namanya taftish, ada pemeriksaan catatan. Semuanya catatan itu diperiksa. Jadi memang kita diminta untuk menulis dengan rapi, dengan indah. Seperti itu ternyata baru kerasa, oh iya ya, seperti itu ya. Setelah itu nggak ada tuntutan menulis rapi, udah berantakan lagi. Karena kita bilang untuk diri sendiri, gitu. Cuman kita doang yang tahu. Kita yang paham. Wayan bagi ayyakuna taqti al-kitab. Nah ini tadi tentang tulisan. Nanti bentuk-bentuk kitab pun akan menjadi pengaruh terhadap adab memuliakan ilmu. Ya, tulisan sudah jelas ya Bu ya.
Semoga hari ini yang kita mungkin tulisannya udah bagus, tambah bagus lagi. Yang tulisannya acak-acakan, dirapiin lagi. Bakalan malu, apalagi nanti kalau dilihat anak-anak kita, Bu. Lihat nih tulisan Bunda nih, wah Bunda tulisannya nggak apa-apa, Bunda aja kayak begitu tulisannya, aku nggak apa-apa dong kalau gini. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Wayan bagi ayyakuna taqti al-kitab murabba'an. Kemudian seyogianya seharusnya bentuk potongan kitab itu yang dianjurkan memang dia persegi 4. Kitab itu bentuknya segi 4. Fa innahu taqti'u Abi Hanifah rahimahullah taala wa huwa aisar ila raf'i wal wad'i wal muqala'ah. Kenapa bentuknya segi 4, nggak bulat, nggak segitiga gitu kitab-kitab? Kebayang nggak Ibu kalau punya buku bentuknya bulat, ditata di rak buku gitu, pada gelinding nggak tuh bukunya? Ya tahu bukunya bentuknya segitiga, kan lebih banyak gitu di rak buku kita kan? Kita mau buka juga ngelihat judulnya mana gitu. Maka bentuk kitab yang sudah memang ulama sepakat itu bentuknya segi 4, murabbah. Supaya apa? Memudahkan kita untuk meletakkan, memudahkan kita mengambil, dan memudahkan kita untuk mutola'ah itu mengulang-ulangnya, membacanya. Kan enak tuh kalau gini sambil duduk kita baca, sambil ini kita baca, itu enak kita mutola'ah mengulangnya. Wayan bagi Allah yakuna fil kitab syai'un minal humrah. Nah, ini dia. Sebaliknya juga, sebaiknya dalam tulisan itu ya Bu, dalam kitab itu tidak ada tulisan yang berwarna merah dalam buku kita. Itu. Di sini disampaikan seperti itu, sampai mana tadi? Fa innaha sani'ul falasifah la sani'us salaf. Kenapa? Karena tulisan merah itu perbuatan orang-orang falsafah, filsafat, bukan ulama salaf. Bukan, nggak pernah diajarkan oleh ulama salaf menulis dengan tinta merah. Kecuali buat kasih nilai mungkin ya. Tuh. Wa min masyayikhina, bahkan di antara guru-guru kita itu, man kariha isti'malal murakkabil ahmar. Mereka ada yang sampai tahap nggak suka menggunakan kendaraan yang berwarna merah. Nah itu dari tulisan warna merah sampai kendaraan, baju merah boleh nggak baju merah? Jadi bukan masalah boleh enggaknya lagi-lagi ya. Ini banyak mudaratnya juga menggunakan pakaian yang berwarna merah. Jadi pernah saya ceritakan di kajian offline itu, memang kendaraan itu secara psikologis juga berpengaruh warnanya. Saya pernah pakai mobil warna merah saat itu, dan memang potensi ain itu banyak sekali. Apalagi dulu ya, sedikit yang pakai warna merah, mungkin mobilnya baru, keren, wah tiba-tiba cuduk, ketabrak motor. Lagi parkir mobil, kita lagi parkir benar-benar mobil yang parkir mundur kena bemper depan. Selalu ada kayak gitu. Sebelum saya mengenal terapi Quran, dan ketika saya kenal, oh iya ternyata itu rentan, riskan dengan ain, pandangan manusia, warna merah. Jadi ketika kita menulis, usahakan tidak menggunakan warna merah dalam tulisan kita. Ada juga pertanyaan begini kemarin, Ustazah kalau di kitab itu kan jedanya, space-nya panjang ini ya, jaraknya jauh-jauh gitu ya, boleh nggak kita tulis-tulisin di sininya gitu? Jangan-jangan ini bagian dari bentuk kita nggak menghargai ilmu, karena coret-coretan di mana-mana. Nah ini kalau seperti itu tidak mengapa, karena itu bentuk kita untuk menuliskan arti, upaya kita untuk mempelajari ilmu itu. Seperti itu. Kita lanjut. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimus syuraka fi talabil ilmi wad darsi wa yata'allamu minhu. Nah, di antara juga kita
menghormati, memuliakan ilmu, yaitu apa, Bu? Menghormati teman kita dalam menuntut ilmu, saling menghormati satu sama lain. Ini di SPC kita belajar menuntut ilmu, saling menghormati teman kita itu bentuk kita menghormati ilmu juga. Dan juga siapa? Wa yata'allamu minhu, berarti kepada siapa yang dia belajar, itu pengajarnya juga tentunya. Wa tamalluk madmumun illa fi talabil ilmi. Tamalluk itu mencari perhatian, caper. Nah, kalau kita ngeliat orang caper itu enak nggak? Bagus nggak mencari perhatian itu? Kita nggak suka ada yang mencari perhatian karena itu perbuatan yang tercela. Tetapi kata ulama, kalau mencari perhatian itu tidak dibenarkan kecuali saat dia menuntut ilmu. Bukan mencari perhatian guru dengan cara macam-macam, bukan. Tetapi dia dengan pertanyaannya itu mencari perhatian supaya dia terus mendapat ilmu yang lebih, itu boleh dalam kita menuntut ilmu. Fa'innahu yanbaghi ayyatamallaqa li ustadihi wa syurakaihi liyastafida minhum. Caranya gimana? Penuntut ilmu dia mencari perhatian kepada guru dan teman sekolahnya justru dianjurkan. Untuk apa? Untuk mengambil manfaat dari mereka. Ya, misalnya gini nih, lagi gini terus nanya nggak ada yang nanya. Itu dia mencari perhatian juga, ya nggak apa-apa juga nanya, cari perhatian asal kita memenuhi kaidah-kaidahnya, konteks pertanyaannya dan sebagainya. Dan biasanya seorang murid yang dikenali guru itu hanya dua kok, Bu. Kalau udah pinter, yang pinter banget yang dikenal sama gurunya. Atau yang spesial banget itu kan dikenal, iya kan? Yang pertengahan, yang rata-rata diingat nggak sama gurunya? Enggak, itu kadang guru juga lupa gitu. Jadi pilih aja mau yang diingat guru itu mau yang mana di antara dua itu. Jadi kalau kami reunian ketemu dengan kiai itu ya karena angkatannya sudah banyak sekali. Ustadz, saya angkatan 99 Ustadz gitu. Siapa namanya? Sebut misalnya. Oh, Inayah Rahmania. Oh, langsung kenal. Di antara salah satu itu. Kalau yang lain sebut yang mana ya, sebentar, yang mana? Iya, emang saya banyak teman-teman bilang, emang saya nggak terkenal waktu itu di pondok, nggak terkenal. Bukan masalah itunya, jadi hanya cukup penuhi dua. Kalau mau pinter banget, mau yang punya keunikan, ada orang yang sering melanggar, anak-anak sering melanggar, itu pun dikenal banget. Sampai ada kiai itu bilang, oh kamu yang suka nyuri makanan di dapur ya? Nah, dikenal itu jadinya. Seperti itu namanya tamalluk. Mencari perhatian guru, tapi mencari perhatiannya dalam hal yang positif lah, tunjukkan potensi kita, kemampuan kita, insya Allah. Selanjutnya, wayan bagi litalibil ilmi ayyastami al ilma wal hikmah bita'zim wal hurmah. Juga seorang penuntut ilmu, dia seharusnya menyimak semua ilmu hikmah yang disampaikan dengan penuh pengagungan dan penghormatan. Caranya menyimaknya, duduknya. Ya kita kalau lagi belajar aja duduknya sampai begini. Udah ngantuk dengerin guru begini. Enak nggak tuh kalau saya ngeliat di layar ibu-ibu tuh ada yang ngaji sambil begini, sambil ngantuk. Itu bentuk kita apa? Menghormati ilmu. Maka Masya Allah ya, saya senang sekali kalau dalam kajian-kajian. Kalau offline itu kan kelihatan ibu-ibu duduknya. Tapi kalau ibu bisa berkajian online, ibu menunaikan adab itu, Masya Allah itu keren banget. Ibu depan kamera sendiri, pakai ini panjang, kan bisa aja pakai daster kan Bu. Nggak kelihatan, saya cuma lihat jilbabnya doang gitu, kan bawahnya pendek, saya emang nggak tahu gitu. Tapi itu kita tunaikan. Ya seperti ini, saya mengajar, ya saya mah nggak kemana-mana. Bisa aja kan saya pakai daster, baju yang jelek gitu. Tapi inilah wujud kita menghormati ilmu. Nah, duduknya begini, sepanjang saya ngasih belajar, ibu selama kajian itu online, ibu bisa begitu, buka kamera, itu nilainya luar biasa, Bu. Masya Allah kan? Ternyata berkajian online itu mujahadahnya pun sama beratnya.
Mujahadahnya apa? Kita melawan semua nafsu dalam diri kita. Nah, ngaji ini cuma dengerin aja udah biarin lah, close kamera, gedein suaranya, gedein sambil ngapain. Ini bagian bentuk, ingat adab kita nih, adab. Mohon maaf yang tutup kamera bukan saya seuzon, bukan. Kita sama-sama ya adab kita berkajian online itu seperti itu. Pernah satu ketika saya ditegur saya sendiri dengan kakak saya. Ketika kakak saya datang, saya sedang mengisi blok COVID gitu ya, karena subhanallah dulu saya ngontrak karena rumah saya sedang direnov. Saya berkajian segini, tapi bawahnya pendek. Ngapain begitu? Wah, saya langsung ditegur keras dan kakak saya di situ kembali saya diingatkan dulu belum mengulang kitab ini ya Allah. Itu ngajar Quran kayak begitu katanya. Astagfirullah, itu tamparan keras juga seperti itu. Dan sejak saat itu saya mencoba mempersembahkan yang terbaik buat ilmu kita supaya berkah semuanya. Nah, coba angkat tangan, lihat tangannya panjang apa pendek ini yang dipakai nih. Masya Allah ya, yang di rumah jangan berangkat tangan kok kelihatan daster gitu, pakai jilbabnya doang panjang begini aja begini aja sambil belajar. Kantor saja. Masya Allah, iya itu yang angkat tangan itu mesti di kantor itu lengkap pakaiannya. Enggak tuh Bu Sulamiati tadi di rumah ya Bu ya, alhamdulillah, barakallah. Nah itu dia mendengarkan ilmu dengan ta'zim dan hurmah ya, penghormatan. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan au kalimatan wahidatan alfa marrah. Ini dia nih yang diuji. Qila man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marrah ka ta'zimihi fi awwali marrah falaysa bi ahlil ilmi. Kalau seorang penuntut ilmu dia mendengar satu kali permasalahan, maka seharusnya responnya, pengagungannya, memuliakan masalah yang diangkat itu, meskipun baru pertama kali, ataupun sampai diulang-ulang 1000 kali, itu sama responnya. Kalau ibu ngaji dengan saya nih, sekali, 2 kali, ibu responnya bagus. Wih, keren loh. Begini, responnya keren gitu, bagus. Besok saya masih merespon. Tapi kalau udah berkali-kali, kok ngajinya begitu mulu sih, malas gitu ngaji begitu, padahal belum 1000 kali saya menyampaikannya Bu. Nah itu bentuk kita mengagungkan ilmu. Berapa banyak dari kita yang cepat merasa bosan dengan guru karena yang diajarin itu terus gurunya, apalagi orang yang pintar-pintar itu katanya. Saya merasa jangan-jangan murid saya bosan nih, khususnya tim saya yang sering mendampingi saya, karena dalam satu kajian kesini memang goal pertama saya memperkenalkan terapi Quran, terus mana-mana terapi Quran. Saya tanya, Ibu bosan nggak sih Bu? Kalau dengerin saya kan materinya itu pasti harusnya udah di luar kepala deh. Tapi Masya Allah kata dia, Ustazah, semakin saya sering dengar, semakin saya baru paham. Selalu ada aja yang baru-baru. Wah, ternyata betul. Di kitab ini dikatakan, siapa yang penghormatannya tidak sama ketika dia mendengar setelah 1000 kali, berbeda penghormatannya ketika dia mendengar di awal pertama kali, falaisa min ahlil ilmi, maka dia itu bukan termasuk ahli ilmu, orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi bagaimana sikap kita? Mau berapa kali guru ngomong itu ngulang-ulang, udah dengerin aja. Itu bentuk kesabaran kita. Apakah kita bilang habis nih waktunya, kan ngelihat jam lagi, itu lagi. Yang ada ustadz yang begitu nggak dipanggil-panggil lagi. Ngomongnya itu melulu. Itu beda. Ketika kita berhadapan dengan guru utama kita, ngomongnya itu lagi udah. Itu bentuk kesabaran kita, mujahadah kita belajar. Gedein aja, pasti dalam setiap kalimat ada yang baru, ada ilmu yang baru lagi. Maka dikatakan kalau Anda mendengarkan kali ke-1000 kalinya, ternyata sikap Anda berbeda ketika Anda mendengar pertama kali, itu bukan ahlu ilmu. Bukan ahlu ilmu yang belajar. Kalau kita mau samakan, mau dengar berapa kali, tetap antusias, tetap merespon apa-apa yang disampaikan. Kemudian, wayan bagi di thalibil ilmi harusnya ada la di situ, an la yahtaro nau'al ilmi binafsihi. Seorang penuntut ilmu
seharusnya dia tidak memilih cabang-cabang ilmu yang akan dia pelajari sendiri. Bal yufawwidhu amruhu ilal ustaz. Tetapi sebaiknya dia menyerahkan urusan itu kepada gurunya yang memilihkan dia. Saya belajar apa sih? Hari ini saya mau belajar apa ya? Misalnya anak-anak kita mau kuliah, maka arahkan anak kita pun untuk kalau di sekolah itu ada BK-nya. Bukankah mereka juga berkonsultasi di bawah arahan guru? Kita nggak bisa menentukan apa yang akan kita pelajari sendiri. Fa'innal ustad qad hasalalahu tajarub fi dzalika. Kenapa? Karena guru itu tentunya sudah berpengalaman, sudah mengikuti fase-fase trial dan errornya, udah sering berkali-kali diulang terus. Fakana a'rafa bima yanbaghi likulli ahadin wa ma yaliqu bi tabi'atihi. Karena sudah mengalami proses itu, guru itu lebih paham, lebih tahu ilmu apa yang selayaknya dipelajari oleh murid-muridnya sesuai dengan tabiatnya masing-masing. Seperti itu. Lagi-lagi kalau yang sekarang terjadi ya alhamdulillah SPC kan pengajarnya tetap. Kalau enggak, berapa banyak majelis-majelis taklim, komunitas-komunitas hijrah, mereka hijrah tetapi tidak terarah. Kenapa enggak terarah? Yang pertama karena enggak punya guru tetap. Sehingga ketika mereka akan belajar, mereka seenak-enaknya loncat, belajar ini, baru hijrah, udah belajar ilmu waris, belajar tentang macam-macam, padahal basic akidahnya saja mungkin belum tertanam, seperti itu. Maka penting sekali kita punya satu guru utama yang mengarahkan. Nanti gurunya bilang, oh ibu harusnya ibu bisa deh, ibu perdalam dulu bacaan Qur'annya, karena ada kemarin itu disebut apa, mudawamah, interaksi guru dengan murid. Guru dengar bacaan Qur'annya, ternyata bacaan Qur'annya masih kurang nih, ayo diajarkan, mau belajar lagi ya baca Qur'annya, gini-gini dan sebagainya. Dan itulah sikap kita ketika akan menentukan mau belajar apa. Setelah ini nanya ke gurunya. Wa kana Syekh al-Imam al-Ajal al-Ustadz Burhanuddin yaqul, kana talabatul ilmi fi zamanil awal yufawwiduna umurahum fi ta'allum ila ustadihim. Fakanu yasiluna ila maqasidihim wa muradihim. Nah, Syekh Ustadz Burhanuddin mengatakan zaman dulu orang-orang yang menuntut ilmu itu, para penuntut ilmu, mereka menyerahkan urusan belajar mereka sepenuhnya kepada guru-gurunya. Misalnya apa, ini Ustadz saya mau ngaji, apa materinya gitu. Ustadznya nanya temanya apa, mau tentang apa. Wah, kita udah ngasih duluan, ini kita mau majelis taklim ini, belajar tentang ini Ustadz temanya, wih keren banget tuh temanya. Tapi itu sesuai nggak dengan kebutuhan kita. Yang tahu kan guru kita. Maka sebaiknya kalau ada guru ketemu nanya guru bilang, antum lebih paham apa yang kami butuhkan, kami baru hijrah, kami sedang begini-begini, Ustadz lebih paham apa yang dibutuhkan, itu lebih baik. Nah, para penuntut ilmu zaman dahulu, mereka menyerahkan sepenuhnya kepada guru mereka. Lalu apa yang terjadi? Mereka meraih kesuksesan, mendapatkan pada kesuksesan, dan mereka mencapai tujuan mereka. Kira-kira kalau sekarang sama nggak, Bu? Kira-kira sekarang wal'an la yakhtaruna bi anfusihim. Awalan yakhtaruna bi anfusihim, tapi sekarang kata Imam Az-Zarnuji di sini, para penuntut ilmu mereka milih sendiri ilmu-ilmu yang mau pelajari. Fala yahsulu maqsuduhum minal ilmi wal fiqhi. Sehingga wajar mereka tidak mencapai tujuan mereka. Mereka nggak tahu ilmu mana yang lebih bermanfaat buat mereka. Ilmu apa yang tepat dengan tabiat mereka. Sampai akhirnya tujuannya nggak dapat, apalagi sampai pada tahap pemahaman. Mereka nggak paham tentang apa yang mereka pelajari. Wa kana yuka anna Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
rahimahullah ta'ala. Diceritakan Ahmad ibni Ismail dari Bukhari itu berkata, beliau, karena bada'a bi kitabis sholat ala Muhammad ibn Hasan. Beliau belajar mulai kitab sholat, belajar kepada Muhammad ibni Hasan. Lalu gurunya bilang, idhab wa ta'allum ilmal hadis. Nah, belajar kitab sholat, terus gurunya bilang, kamu pergilah belajar ilmu hadis. Diikutin nggak sama muridnya? Diikutin. Murid nggak bisa bilang, tapi saya nggak suka hadis, Ustaz, saya nggak suka begini, saya maunya belajar ini aja. Kata gurunya, kamu belajar ilmu hadis. Lima ro'aan nadzalikal ilma al-yaku bitabi'ihi. Karena gurunya itu menganggap, melihat ilmu hadis itu yang paling tepat untuk muridnya itu. Lalu apa yang terjadi? Fatalaba ilmal hadis. Hanya muridnya itu pergi, dia belajar ilmu hadis. Fihi muqaddaman ala jamil a'immatil hadis. Akhirnya dia berhasil, dia belajar menjadi ahli hadis yang terkemuka. Siapa itu? Menjadi Imam Al-Bukhari, ahli hadis. Kenapa? Karena mengikuti petunjuk dari gurunya. Masya Allah. Insya Allah guru-guru, tapi ya catatan itu tadi ya, kita udah tahu syarat-syarat guru-guru yang seperti apa yang kita ikuti. Jangan sampai juga kita buta mata. Guru-guru ternyata kita ikuti, akhirnya kita fanatik sama guru. Ternyata gurunya itu nggak memenuhi kriteria yang kemarin, yang waro, yang soli gitu, yang berhati-hati kita, tapi mengikuti itu juga tidak. Yang kita ikuti guru yang selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah keberkahan akan kita dapat manakala kita mengikuti itu semua adab-adabnya. Masih ada waktu, mungkin kita bisa berdiskusi ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, Ustazah. Silakan. Baik, Ustazah. Jazakumullah khairan, Ustazah. Baik, Ummahat, kita sudah mendapati materi yang disampaikan oleh Ustazah. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab, atau apabila ada yang ingin didiskusikan dari ilmu yang disampaikan oleh Ustazah, tafadhali Ummahat untuk menyampaikan pertanyaannya lewat kolom chat atau bertanya secara langsung dengan menekan tombol raise hand. Ini ada chat enggak ya, saya. Ada yang ingin bertanya? Umu Fitria, Umu Lisa? belum habis lebaran ya? Masih loading. Assalamualaikum Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, tadi nyimaknya sambil silaturahim, jadi mohon maaf ini baru on lagi. Tapi sudah nyiapin pertanyaan dari jauh-jauh hari buat Ustazah Rahmania gitu terkait. Menentukan menjawabnya. Takut saya kalau dengar gitu. Afwan. Saya itu tadi ada korelasinya dengan pembahasan hari ini tentang adab bermajelis ilmu gitu. Saya sendiri mengevaluasi diri saya sendiri, kok kayak otak ini kayak cuman perpustakaan gitu ya. Istilahnya dapat ilmu tapi buat terinternalisasi bahwa ya ilmu ini harus dikerjakan, harus diaplikasikan. Proses itu loh Ustazah, kenapa kok nggak semuanya gitu. Nggak bisa semuanya langsung teramalkan. Misalnya sekedar dapat ilmu, fadilah, baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir 100 kali misalnya. Kayak pas dapat ilmu tuh rasanya kayak semangat banget gitu. Tapi untuk terrealisasikan, teraplikasikan setiap hari biar mendapatkan fadilah itu setelah dapat informasi itu biar istilahnya kayak resep tuh dimasak gitu istilahnya. Biar bisa jadi makanan, bisa dinikmatin. Itu kok nggak bisa semuanya gitu. Itu tadi mungkin saya mikir, mungkin karena adab-adab ilmu yang saya nggak penuhi. Saya ngevaluasi diri saya sendiri ke sana. Apakah murni dari situ saja Ustazah untuk
tadi untuk memasak ibaratnya sekarang kita sudah dapat resep, terus untuk bisa jadi makanan. Itu untuk analogi singkatnya. Terus kemudian yang kedua Ustazah, soal ini Ustazah, tazkiyatun nafs atau ilmu Al-Qur'an gitu. Terapi Al-Qur'an. Saya dulu jadi ingat orang-orang zaman dulu itu bercerita kalau mau berguru ke sebuah padepokan istilahnya atau mau ngilmu kanuragan aja itu harus puasa muti, harus pati geni istilahnya. Nah, saya itu korelasikan apakah boleh gitu, apakah ini ya yang istilahnya baru boleh menuntut ilmu kepada padepokan tersebut gitu. Apakah halnya sama dengan zaman sekarang misalnya, kalau memang ilmu itu biar jadi cahaya ke tubuh kita bisa merefleksikannya, memang bisa mengaplikasikannya, itu kita tuh saya ngerasain sendiri apakah emang harus off sosmed, nggak sering gadgetan, apakah ada korelasinya ke sana. Saya sendiri ngerasain kok kayaknya ngaruh gitu. Gitu saja. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama memang yang kita dapatkan selama ini sebetulnya belum menjadi ilmu. Itu baru sekadar informasi yang kita terima. Apalagi kita dapatnya dari banyak sekarang itu kan sosmed, dari WA, keutamaan membaca la ilaha illallah, ada hadis gitu-gitu. Meskipun yang disampaikan tuh hadis disebutkan di kitab ini, tapi begitu kita baca selesai tutup, udah itu baru pada level informasi aja. Dia akan menjadi ilmu manakala kita memang bersungguh-sungguh mencarinya dan kita mengamalkannya, karena ilmu itu kan menuntut adanya amal. Nah, supaya kita bisa mengamalkan yaitu step-stepnya. Ada fase, ada proses-proses ketika kita mencari ilmu mungkin yang terlewatkan. Sehingga keberkahannya itu kita sulit sekali untuk melakukan itu. Kalau kita baca, kita sungguh-sungguh itu berawal dari hadis, baca di HP kita lewat, minimal kita bersolawat kepada Rasulullah. Sumber ilmu itu kan Rasulullah. Itu kan sumbernya jelas, hadis dari Rasulullah. Kalau apalagi syukur ada satu tulisan, saya tertulis hanya tulisan pagi ini, hanya saya ada nama saya. Doakan penulis ilmunya itu bentuk juga kita mencari keberkahan orang yang menuliskannya gitu. Kalau yang dari hadis salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mampukan aku mengamalkan ini ya Allah gitu. Dan kita nggak tahu siapa yang menulis gitu. Dan itu yang pertama, keberkahan, sehingga mempengaruhi bagaimana kita mengaplikasikan ilmu itu dalam hidup kita. Tetapi yang kaitannya dengan terapi Quran, apakah sama kita belajar puasa supaya kita bisa dapat ilmu dari seseorang gitu padepokan? Lagi-lagi permintaan guru itu pun kita ikuti selama sesuai dengan syariat. Kalau nggak sesuai syariat yang nggak usah diikutin. Ibu pengen, memang banyak supaya bisa Anda harus puasa dulu begini-gini itu syarat-syarat. Lagi-lagi syarat-syarat itu ada nggak? Diajarkan nggak sama Rasulullah? Atau salafus sholih itu mengamalkan itu enggak gitu? Jangan-jangan itu hasil eksperimen, rekayasa, buatan-buatan yang akhirnya melenceng dari ilmu yang sesungguhnya yang diajarkan Rasulullah. Nah, hati-hati di sini setan pun bermain. Dan itu tipis sekali. Lalu gimana? Nggak ada cara lain, kita udah belajar menuntut ilmu, udah semuanya. Kalau guru saya bilang, upaya kita kan disebut mujahadah ya Bu ya. Mujahadah itu upaya kita, effort kita. Tetapi mujahadah itu harus meliputi 3 unsur, yaitu ada masyaqqah. Masyaqqah itu ujian berat. Orang menuntut ilmu itu dia pun harus mendapati ujian berat loh. Apa yang kita kerjakan, kita pelajari, kadang Allah tuh langsung uji. Ya Allah, saya ingat sekali tetangga belakang rumah saya baru mulai belajar, itulah tanda Allah akan berikan ilmu kepada dia. Belajar sama kita duduk bareng, belajar istirja, doa Ummu Salamah yang diajarkan Rasulullah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha gitu ya, Rasulullah ngajarin doa itu. Enggak lama setelah itu, suaminya dinas di Pangkal Pinang, pergi pagi sebelum subuh, berangkat
Siapa kira pesawatnya kecelakaan sampai hari ini jenazah suaminya nggak ditemukan. Itu yang kecelakaan Lion Air. Allah kasih dia masyaqqah, ujian berat supaya ilmu itu masuk ke dalam dadanya. Dan ketika saya datang takziah, dia bilang, Mbak Nia makasih, saya udah dikasih dapat ilmunya. Cuman sekarang tinggal bacakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif laki khairan minha. Itu kan ilmu cuma satu, ilmu itu doang, Bu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira cuma satu hadis lah saya menyampaikan. Ternyata Allah pilih itu. Siapa-siapa yang ingin Allah berikan itu sampai mendarah daging, ilmu itu masuk. Dan dikisahkan kan saat itu relate ke hadis itu Ummu Salamah baca ketika suaminya meninggal. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibahku dan gantikan yang lebih baik. Saat itu Ummu Salamah bilang, siapa yang lebih baik dari suami saya? Nggak ada yang lebih baik, suami saya orangnya soleh, perhatian gitu. Ternyata kan Allah ganti, singkat cerita Allah ganti dengan Rasulullah ya, yang lebih baik. Ya Allah, ternyata selang beberapa tahun itu tanggal rumah saya itu, akhirnya dia berjumpa lagi dengan jodohnya yang baru, yang sekarang itu lebih baik, lebih soleh dari yang sebelumnya. Terus dia sering chat Mbak Nia, aku ingat ya Mbak Nia ngajarin ini, dan sekarang itu Allah kasih buktikan, itu masyaqqah, Bu, artinya ujian berat seorang talibul ilmi. Dan seringkali saya mendapati seperti itu. Guru saya, khususnya dalam terapi Quran, selalu bilang, kamu nanti Nia belajarnya sudahlah. Kemarin pertemuan terakhir saya sampai tanya, menurut Abi saya perlu nggak lanjut S3 ngambil dokter? Kata beliau, belajarnya Nia itu lewat praktek langsung, katanya gitu. Ya Allah, siap-siap ini. Karena beliau bilang setiap perkataan itu Allah akan minta dalil dari kita. Allah minta kesungguhan, Allah pengen ngelihat kesungguhan kita, meskipun harus diuji, pokoknya kita sampai berat ujian kita itu masyaqqah. Baru kita disebut mujahadah itu satu, ujian berat. Yang kedua apa? Ada mukabadah, lelah. Ujian berat sampai kita berdarah-darah itu. Ada ta'ab, capek kita, letih, ada masanya kita capek, letih. Ternyata disitulah baru bernilai mujahadah. Apapun itu dalam ibadah kita, dalam menuntut ilmu kita. Jadi kalau kita bilang sekarang, boleh aja dia banyak ilmunya, tapi dia nggak bermujahadah mengamalkan ilmu itu, belum masuk Bu, ilmunya. Gitu. Berapa banyak kita yang punya jasa, punya referensi kitab-kitab dan sebagainya, tapi dia nggak bermujahadah mengamalkan ilmu itu. Dan lagi terakhir kita selalu minta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampukan aku. Tadi yang dibacakan Bu Mimi kan, Allah manfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Satu hadis yang disampaikan Rasulullah tadi ke Ummu Salamah, saya sampaikan ke tetangga saya, berapa besar berat ujiannya yang Allah kasih ketika Allah ingin memberikan ilmu kepada orang tersebut. Masya Allah. Dan tentunya ilmu itu nggak harus kita kok yang mengalami, karena Allah tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tahu, tapi dengan melihat orang itu jadi ilmu. Dengan mendengar cerita orang jadi ilmu. Mendengar cerita saya, ibu-ibu, jadi ilmu. Setidaknya jadi bekal kita untuk meniti kehidupan kita ke depan. Jadi cara orang belajar pun Allah yang menentukan. Caranya yang penting ada mujahadah itu ada. Seperti itu, Bu. Insyaallah. Barakallahu. Amin. Jazakumullah khairan Ustazah atas jawabannya. Untuk penanya berikutnya sudah ada yang menekan tombol raise hand. Untuk Ummu Marta, tafadhali Ummu Marta. Iya, makasih Bu Min. Apa? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau nanya tentang apa ya, keberkahan ilmu ya, karena saya ngerasa pengalaman saya pribadi ya, dari saya SD sampai saya sekarang lah ya, saya sering kali tuh yang namanya ilmu itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu ya Ustazah ya. Setelah saya ikut kajian ini, Masya Allah, Tabarakallah, semoga Allah memberkahi Ustazah juga memberkahi kita semua. Ternyata keberkahan ilmu itu sangat berpengaruh dengan adab ya, baik adab seorang guru maupun adab kita sebagai murid. Ada suatu kejadian di mana saya pernah bertemu dengan salah satu guru anak saya. Beliau melakukan sesuatu hal yang menurut saya tidak seharusnya dilakukan oleh seorang guru gitu.
awalnya saya kecewa, saya marah kepada beliau. Sampai saya pernah bisa dibilang saya curhat, sekaligus saya minta solusi kepada guru yang lainnya. Dalam hal ini adalah guru BP-nya, BK-nya gitu ya, bimbingan konselingnya. Saya mengadu di mana pada saat saya ngobrol dengan beliau, dengan guru wali kelasnya ini, saya bilang wali kelas ini selalu megang handphone, jadi nggak ada respon ke saya. Memang sebelum kejadian ini ada satu masalah di mana wali kelas ini nggak suka kalau kita merencanakan sesuatu hal, tapi ternyata rencana itu tidak disetujui oleh anak-anak kelasnya. Akhirnya saya sebagai korlas mengakomodir lah ide-idenya anak-anak. Jadi kita pindah tempat. Nah, beliau nggak setuju kan ya. Bahkan beliau pun menurut aduan anak-anak bahkan sempat rekamannya dikasih tahu ke kami korlas. Beliau bahasanya itu nggak selayaknya gitu seorang guru gitu ya. Saya sebagai orang tua tersinggung dong ya. Ya namanya ibu ya. Jangankan dimarahin oleh orang lain. Kadang seringkali kalau bapaknya marahnya saya marah gitu ya, kalau anak gitu ya. Setelah saya sempat marah, saya kecewa, saya ngomong lah dengan guru BK, kita ngobrol bla 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 bla, sampai akhirnya nggak berapa lama kemudian Ustazah memberikan ilmu tentang adab kita kepada seorang guru gitu. Dari situ saya kayak ditampar gitu ya. Astagfirullah, mungkin ini ujian saya gitu ya. Yang jadi pertanyaan saya adalah apa yang harus saya lakukan, karena saya pernah berburuk sangka kepada wali kelas anak saya ini gitu ya. Apakah saya harus jujur, saya meminta maaf karena jadi mau nangis. Sejak itu saya selalu minta maaf kepada beliau. Saya WA, Ibu maafin saya ya, maafin anak-anak, maafin anak saya kalau anak-anak itu melakukan kesalahan yang melukai hati Ibu. Saya sering banget WA gitu ya Bu ya, karena saya pengen anak saya mendapatkan keberkahan. Sampai sekarang kalau ingat itu tuh saya sampai gimana ya, kalau lagi belajar kitab ini ya, saya tuh sedih gitu. Cukup saya yang sudah mendapatkan pengalaman, dapat ilmu itu dari kuping kanan keluar kuping kiri. Saya nggak pengen anak saya itu mengalami hal itu. Saya pengen anak-anak itu mendapatkan berkah. Jadi pertanyaan saya seperti itu saja. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus terus terang? Karena bisa jadi ini adalah beban saya. Itu aja saja. Syukran. Ya, kalau Allah sudah menutup selama ini, itu yang kita lakukan, Allah sudah menutup aib kita, kenapa kita harus membuka itu sendiri, Bu? Perlakuan perilaku yang pernah kita lakukan, yang bersangkutan enggak tahu, bukankah itu juga bagian dari skenario-nya Allah? Daripada sekarang kalau kita pikirkan mana lebih besar mudarat atau maslahatnya. Ketika Ibu sampaikan, akan lebih mungkin terjadi mudarat yang lebih besar. Entah nanti akan membangkitkan amarah gurunya atau apa ya Bu ya. Atau sekarang yang sudah tenang, adem, Ibu bercerita lagi, akan namanya manusia kan fluktuatif. Jadi menurut saya tidak perlu Ibu sampaikan, tapi kita minta maaf ridhonya dan banyak-banyak juga mendoakan untuknya. Semoga itu menjadi asbab keberkahan, dan ajarkan anak Ibu untuk menyebut nama guru tersebut, doain ya gurunya ini. Itu semoga menjadi asbab keberkahan ilmu-ilmu untuk anak kita. Seperti itu, Bu. Iya. Baik, Ustazah. Memang saya sering sih bilang ke anak saya, anak-anak gitu ya, ayo kirim Al-Fatihah buat guru-guru kalian dari guru PAUD sampai sekarang gitu kan. Ilmunya berkah buat kalian, jadi kalian juga ringan ke depannya. Seperti itu. Baik, jazakumullah khairan Ummu Marta, jazakumullah khairan Ustazah. Untuk penanya berikutnya ada Ummu Fitria. Tafadhali Ummu Fitria. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan cara kita memperlakukan atau menata kitab. Nah, biasa saya kan sering setiap tahun saya sortir lemari buku gitu.
dan sering termasuk buku-buku anak, dan seringnya kalau buku-buku umum ya ada yang dihibahkan atau dibuang gitu. Kebanyakan sih dibuang. Nah, untuk buku-buku agama itu kan tidak hanya Al-Qur'an saja, tapi ada bahasa Arab, ada ya sejenisnya seperti itu. Itu yang sudah robek, bahkan ada tilawati, ikro yang sudah robek-robek gitu. Nah, itu bagaimana, apakah boleh dibuang atau harus dibakar, atau bagaimana cara apakah kita membuang buku-buku agama tersebut yang sudah robek dan kita ganti dengan yang baru, itu termasuk sesuatu hal yang dibolehkan atau dihindari gitu, Ustazah. Terima kasih. Ya, kalau buku agama itu riskannya apa? Ada ayat-ayat Al-Qur'an di situ kan. Ada hadis-hadis Nabi yang kita semestinya, jangankan hadis, Al-Qur'an ya, perkataan ulama aja tadi, buku-buku ulama itu kita muliakan, meletakkannya lain sebagainya. Kalau memang sudah tidak bisa dipakai, kondisinya tidak memungkinkan, malah ulama, guru-guru terdahulu mengajarkan lebih baik dibakar. Bakarnya itu kita tahu maksudnya bukan untuk penghinaan, tetapi membakar untuk menyelamatkan buku itu dari mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Karena di situ ada ayat-ayat Al-Qur'an yang dituliskan. Kan banyak juga. Jadi bungkus gorengan, ternyata itu tugas akidah akhlak. Ya Allah, saya kayaknya sedih gitu, ada ayat Qur'annya di situ. Maka sebaiknya kumpulkan teks-teks itu yang ada ayat Qur'annya, atau itu Qur'an itu sendiri, dibakar, baru nanti debunya bisa dikubur, atau kalau sudah bentuk debu kan itu nggak apa-apa. Seperti itu. Ya, Ustazah. Jelas ya, Bu Fitri ya. Berarti banyak ya yang harus dibakar, bukan Ibu? Semua disortir dulu. Kalau masih bisa yang lebih baik, bisa dikembangkan, itu lebih baik. Yang menjadi pertanyaan itu kan sekarang kalau buku-buku sekolah ya, setiap tahun kurikulumnya beda. Anak kita sama adiknya beda. Naik kelas, bukunya udah nggak kepake lagi. Itu yang menjadi apa ya, susah gitu. Ini mau diapain gitu. Untungnya kemarin anak saya itu ada taman belajar, tempat itu ya udah saya sumbangkan, bismillah, karena udah nggak bisa kepake lagi dengan adik-adiknya. Itulah sistem yang saat ini sungguh, dan akhirnya wajar lah ilmu itu cuma lewat-lewat aja anak-anak kita seperti itu. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Saya ingin ikut bertanya ya Ustazah. Kalau seumpamanya kita nih para ibu yang ingin tetap bermajelis ilmu gitu ya, karena kita sudah terbiasa menikmati hari dengan ilmu gitu ya Ustazah, kadang-kadang dengan keterbatasan kita gitu ya, saya suka dengerin YouTube ya, rekaman sih sifatnya Ustazah, itu sambil masak gitu ya, sambil bebenah gitu ya Ustazah, karena saya berpikir kadang-kadang seorang ibu itu godaannya berat gitu, kadang-kadang kita lagi masak aja kepikirannya kemana-mana gitu. Nah, cara saya untuk mengalihkan perhatian agar fokus atau hati kita tetap bertaut kepada Allah, saya berkajian ilmu gitu saja, tapi memang tidak mengedepankan adab gitu. Jadi yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya saya tidak berlepas dari mengingat Allah. Yang kedua adalah bagaimana caranya saya tetap maksimal gitu Ustazah mendapatkan ilmu di tengah keterbatasan saya sebagai seorang ibu gitu, dengan banyak pekerjaan. Itu Ustazah, bagaimana menurut pendapat Ustazah? Yang ini posisinya kajian yang saya dengarkan tuh kajian rekaman atau berupa YouTube Ustazah. Iya, yang mendengarkan dengan bermajelis kan berbeda ya. Kalau sekarang kita bermajelis, memang ada saat-saat saya pun mengalami itu. Daripada kosong lah, mendingan dengerin Ustaz Adi Hidayat gitu. Itu tidak apa-apa, tapi kita tidak niatkan untuk bermajelis ilmu, kita mendengarkan. Semoga nanti dengan izin Allah, entah yang mana lah yang masuk ke hati kita gitu kan, Allah lah yang mengajarkan itu semuanya seperti itu. Dan buat saya itu insya Allah tidak mengapa, namun syarat kita bermajelis ilmu memang ada proses muwajahah kayak gini, saling melihat satu sama lain. Tapi kalau rekaman-rekaman itu kan sebatas kita mengulang, mutolaah itu, mengulang. Sama lah, kita mengulang hafalan Quran sambil mendengarkan, ya nggak masalah. Allah nggak apa-apa, bismillah, niatkan dia. Kasih ilmunya yang mana, dari sekian banyak tausiah yang kita dengar, nyangkutnya yang ini, karena itu relate banget dengan keadaan kita sekarang, gitu kan, terus nyangkut lagi
lagi yang ini. Itu juga bagian dari Allah menyampaikan ilmunya ke kita. Gitu. Insyaallah apa-apa barakallah. Amin, amin. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Waktu menunjukkan pukul 14.49. Ummahat, apakah masih ada yang ingin bertanya atau mendiskusikan kajian hari ini? Apabila tidak ada, kita tutup kajian kita hari ini sebagai permulaan dari pembukaan kita berkajian kembali. Alhamdulillah meskipun tadi agak telat ya kita memulainya karena teman-teman kayaknya masih perlu pemanasan nih untuk berkajian kembali ya Ustazah. Alhamdulillah ternyata SPC yang pertama kali nih Ustazah yang mengawali kajian ya Ustazah. Masya Allah. Semoga komitmen juga bagus nih, 33 orang. Alhamdulillah, meskipun tadi saya tetap suka saya share keluar, tapi di luar yang ikut dari SPC cuma 3 orang Ustazah ternyata. 30-nya tetap, 29-nya tetap dari SPC. Alhamdulillah. Baik Ummahat, saya sedikit memperjelas ya untuk para jamaah di Ummahat SPC. Ustazah Rahmania Idrus bersama komunitas taklimnya yaitu Tazkiyatun Nafs Terapi Quran berniat baik mengadakan halal bihalal di mana itu menjadi momen ya seorang guru untuk bisa berjumpa kepada muridnya secara langsung. Nah, untuk itu kita Ustazah juga tentu berharap kepada para jamaah online-nya nih yang selama ini belajar dari jarak jauh, yang masih memungkinkan diharapkan untuk bisa datang, karena Ustazah juga menggelar juga tidak begitu jauh dari Jabodetabek, yaitu di Tangerang. Semoga di antara para jamaah yang masih memungkinkan waktunya mengupayakan sekali untuk bisa hadir. Karena saya kemarin saat halal bihalal di rumah Ustazah, saya tulis 15 jamaah. Ya, meskipun yang sering hadir di TNTK itu kurang dari 5 orang biasanya karena kendala jarak. Namun semoga kita bisa mencari keberkahan ilmu yang biasa beliau sampaikan kepada kita semua dengan cara bersilaturahmi secara langsung. Kita menjalin ukhuwah silaturahmi baik sesama para jamaah TNTK juga, terutama juga kita sesama jamaah SPC juga, yang terutama adalah kepada guru kita Al-Mukarramah Al-Ustazah Rahmania Idrus MPD. Untuk biaya insya Allah beliau menggratiskan acara ini. Namun apabila para jamaah para ummahat memiliki kelebihan harta, insya Allah kita bisa mensupport kegiatan dakwah TNTK karena teman-teman merasakan sendiri bahwa kemajuan dakwah TNTK pun kita rasakan dengan jembatan ilmu yang selama ini dijembatani oleh TNTK kepada para jamaah baik di luar kota maupun dalam kota juga, bahkan di luar negeri. Artinya apa yang kita berikan untuk mensupport dakwah TNTK menjadi amal soleh kita semua. Artinya 300 peserta yang menjadi target minimal target terbanyak gitu ya, meskipun sebenarnya kalau mau dibuka sungguh-sungguh gitu dibuka lebih luas itu bisa lebih dari 300 ya Ustazah. Nah itu insya Allah menjadi amal soleh kita semua yang ikut mendonasikan rezekinya dan insya Allah mengalirkan pahala tiada henti untuk kita hingga di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin informasi itu dari saya setelah beliau juga tadi menginformasikan detail bagaimana undangan secara resmi disampaikan oleh beliau sebagai pembuka materi tadi. Untuk donasinya sebelum langsung ditransferkan ke rekening TNTK, ada baiknya karena kita tergabung dalam komunitas yang sama dalam naungan SPC, ummahat boleh mentransferkannya terlebih dahulu kepada kami semua para pengurus untuk kami sampaikan sebagai tanda cinta dari kami para jamaah di SPC. Semoga Allah melimpahkan pahala yang banyak, rizki yang barokah, meskipun kita lagi dalam kondisi yang terbatas, habis lebaran, habis mudik habis-habisan di bulan Ramadan, sedekah dikeluar-keluarin semua. Namun semoga ini menjadi langkah nyata kita bahwa kita tetap dalam berusaha, tetap dalam istiqomah bersedekah di dalam keadaan yang lapang maupun dalam keadaan yang sempit. Amin amin ya rabbal alamin.
Baik Ummahat juga Ustazah, waktu menunjukkan pukul 14.54, sudah waktunya kita menutup kajian hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah menjadi reminder kita, menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi kita para penuntut ilmu, juga putra-putri kita yang sedang belajar dan terus belajar, ya, agar kita menjadi lebih hati-hati menjadi seorang wali murid, bagaimana memperlakukan guru, bagaimana mencari keberkahan lewat penuntut ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ummahat, Ustazah, izinkan saya menutup kajian kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Juga doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Berkahnya dari Allah, yang salah dari Mimi pribadi, saya mohon ampun kepada Allah, juga mohon maaf kepada Ustazah dan teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.